Aduh, seneng banget. Masa Tiara dapat 75 juta? Oh my god, itu tuh banyak banget. Kenapa nggak aku aja sih yang dapat? Kalau misalnya aku dapat nih ya, uangnya tuh pasti bakalan aku pakai untuk traveling, untuk beli tas baru, untuk cuti. Kemarin sempat cuti tapi nggak punya uang, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Ah, gila banget sih ini sih. Kalau misalnya Tiara pulang nih, aku mau langsung pinjam uangnya. Soalnya aku banyak banget kebutuhan. Pemirsa, ketemu lagi di Trending Topic Jak TV. Aku lagi seneng banget, lagi happy. Soalnya adekku menang undian. Jadi dia dapat SMS, tiba-tiba Anda memenangkan hadiah sebesar 75 juta rupiah. Gila, 75 juta. Hari gini pemirsa, langsung dong aku happy. Aku bilang, Tiara langsung ke ATM sekarang juga. Kalau perlu aku temenin, cuma dia bilang apa-apa, kayak it's okay, aku sendiri aja. Ya udah, akhirnya dia sekarang ke sana ke ATM. Sekarang aku lagi nunggu ini. Kira-kira gimana kelanjutannya? Aku udah excited banget nih, nggak sabar. 75 juta pemirsa. Ini masih Tiara nih. Kok kamu sih? Kamu Tiara tuh main mana, Tiara? Kamu kalau kesini kalau nggak cari Tiara, kamu Iya. mah sakit. Tiara mana? Tiara Ngapain sekarang lagi mana? cari Tiara? Aduh sakit ya, udah enggak. Udah sembuh sekarang. Tiara mana? Tiara, oh my god dia. Tiara dapat undian 75 juta rupiah. Dia ikut kuis, radio atau TV gitu? No, enggak. Ah, terus gimana bisa menang? Enggak, tiba-tiba kan aku lagi dengerin radio kan di atas sama Tiara, tiba-tiba kakak dia bilang ada SMS masuk, terus gue baca dong. Isinya gitu katanya, Anda mendapatkan hadiah uang sebesar 75 juta rupiah. Gue langsung dong sama Tiara, oh my god, Tiara harus langsung ke ATM. Tunggu. Ke ATM sekarang. Ini tuh penipuan. Beneran ini penipuan. Ih, lo pesirik aja deh orang gue sekarang lagi Tiaranya mana? Mendingan lo happy. telepon. Itu penipuan, ini pasti nggak beres. Tiara mana? Enggak, Tiara lagi ke ATM. Tiara ke ATM? Sekarang dia ke ATM? Iya. Apa? Apa? Ini bukan sinetron, Dias. Aku kaget. Apa? Nah, mendingan Elis sekarang. Oh, ini lebih antagonis didapat. Hidungnya juga kembang kempis. Hidungnya dong. Ini nggak kebuka tapi mulutnya apa? Apa? Ini Ariel apa gimana nih? Ya sekarang mendingan telepon Tiara. Itu tuh penipuan serius ini nih ya. Nggak mungkin, masa penipuan aku juga sih. dapat SMS-nya. Mana? Tuh. Mana? Ini tuh penipuan 150 juta malah. Lo gak dapat 150 jutanya? Yang mendingan nggak usah diambil karena ini penipuan. Lihat tuh nomornya beda. Ini SMS-nya nggak jelas, websitenya apalagi nggak beres. Nggak ngerti Ini tuh ya. pasti penipuan. Apa hubungannya SMS 150 juta terus lo bilang penipuan? Nggak mungkin lah, ini tuh beneran. Lo tuh kalau misalnya temen gitu kan dapat hadiah uang, lo tuh harusnya ikutan happy, Ya tau nggak? gimana Jangan mau sirik happy? kayak gitu deh. Ini tuh penipuan serius, ini udah banyak banget kejadian. Ini gue juga dapet tapi gue nggak ambil. Enggak, Kak. Mendingan sekarang susulin Enggak. Tiara, bilang daripada dia ke ATM nanti uangnya habis. Hah? Nanti uangnya Apa habis loh. hubungannya Tiara ke ATM terus uangnya habis? Orang Tiara mau ngecek kira-kira kayak gimana gitu. Ini tuh modus. Beneran nih. Beneran itu penipuan. Aduh, gue mulai udah panik nih marak sekarang banget. nih. Ya udah mendingan susulin Tiara. Ini gue ke ATM aja nih. Iya. Aduh ya udah deh pemirsa, aku takut beneran deh. Aduh semoga jangan ya, doain Iya. ya. Pemirsa, aku mau ke ATM, tapi sebelumnya lihat dulu yang satu ini Boleh, videonya ya. boleh. Ya udah kamu tungguin apartemen aku ya. Ya, Aku ditinggal jalan nih. dulu ya. Ditinggal. Awas lo jangan ngambil apa segala macam ya. Ditinggal nih. Pemirsa, ketemu lagi nih di acara Trending Topic Jak TV yang pastinya selalu memberikan berita terbaru. Nah, kali ini ada kabar Wali Kota General Santos City negara Filipina yang bernama Ronel Rivera memberikan pernyataan yang merendahkan nelayan Indonesia. Dalam pernyataan itu, Wali Kota Filipina mengatakan bahwa Indonesia tak memiliki kemampuan menjadi kapten kapal. Oleh karena itu, menurut dia, orang Indonesia masih membutuhkan orang Filipina sebagai kapten kapal. Mendengar pernyataan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tidak terima. Dia berpendapat bahwa negara Filipina juga mempekerjakan anak buah kapal asal Indonesia. Menurut Susi, kebanyakan dari negara Filipina mencari ikan berasal dari Indonesia dan 60% pasukan ikan berasal dari Laut Sulawesi. Bahkan saat ini karena kebijakan transshipment yang dilakukan Susi, sebagian besar industri pengolahan dan pengalengan ikan tuna di General Santos harus berhenti karena kehilangan pasokan ikan tuna. Saking geramnya, Susi pun tak ingin ada ikan tuna asal Indonesia yang dibawa ke General Santos negara Filipina. Salah satu media luar negeri yaitu Asian Correspondent memberitahukan bahwa industri perikanan tuna Filipina mengalami ancaman baru terkait berbagai pengetatan kebijakan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Balik lagi di Trending Topic Jak TV. Ini serius. Penipuan di dunia maya udah banyak banget. Tiara belum berhasil ditemukan. Elis lagi mencari.
Kalau misalkan saya jadi sedih deh, punya pengalaman yang gak enak tentang penipuan dunia maya, boleh telepon ke sini 0215155111. Mana ya? Tiara udah ketemu belum ya? Ini serius pemirsa, trending topik. Saya nunggu Tiara. Bayangin kalau Tiara hilang. Catatan siapa yang saya pinjam? Buku ini aku pinjam, udah punya Om Iwan Fals. Catatan kan bukunya Tiara. Gak pulang-pulang sekarang. Jadi jangan sampai ada SMS yang sembarangan, ya, ada BBM yang sembarangan, broadcast sembarangan tentang penipuan hadiah 75 juta gitu-gitu. Jangan kan 75 juta, 5 juta aja jangan diambil. Apalagi buat yang cewek-cewek, mending nunggu dari pacarnya, ya, karena itu uang halal daripada penipuan. Kita belum tentu. Aduh, Tiara nggak ketemu. Kan, Gimana ini nih, dong? ini yang ditakutin nih. Nggak ada di ATM-nya. Tuh kan, tadi kan gue udah bilang apa, ini tuh penipuan. Terus gimana dong? Aduh, gimana nih, tuh Tiara nih. Aduh, gue panik nih Tiara, sekarang gimana? kalau Tiara hilang nggak apa-apa catatannya. Saya gimana Ih, kuliahnya? gitu banget deh. Gak. Jangan dong, Tiara ini jangan masalah sampai hilang dong. adek gua nih, masalah Iya. nyawa nih. Belum berhasil. Gimana? Belum berhasil. Apa aku undang aja kali ya? Aku tuh pernah ngundang Pak Polisi gitu untuk seminar di kantor gue. Gue undang sekarang aja deh ya. Boleh deh, kita Tadi tanya. udah sih gue bilang, tolong Pak, kita pengen tanya-tanya sebenarnya kasus-kasus penipuan gini kayak gimana Yaudah, gitu. biar jelas aja, biar jelas kita. Kalau kayak gini, gue deg-degan gue Tiara hilang gini. Nggak pulang-pulang dia. Tadi soalnya kalau misalnya ATM tuh pasti kita nyarinya ya di lobi, nggak ada Nggak ada, lagi sama tempat-tempat yang sekali. lain, nggak ada. Beneran? ATM satu lagi jauh banget, harus bawa mobil. Udah semua ATM dicek. Hah, nih, ATM cek dah. Coba. Aduh, semoga Tiara atau Pak Polisi yang dateng deh. Oh, iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam, Silakan masuk, Bapak. Pak. Dia. Bapak Martin, Iya. selamat datang di Silakan, apartemen Pak. saya. Boleh duduk, Bapak? Akhirnya masuk rumah ini juga. Iya, Iya, Pak. Bapak, ya ampun udah lama banget nggak ketemu. Dulu waktu seminar di kantor ya, Pak ya. Oh, iya. Iya, pemirsa di rumah kita udah kedatangan Kombes Polisi Martinus Sitompul selaku Kabid Humas. Pengen tanya-tanya, Pak. Aduh, Pak, ini kan soal penipuan katanya banyak banget. Iya Bapak nih, apa Pak. kabar? Kabar baik. Kabar Baik ya, baik, Pak. Pak, Minum ya. dulu Pak, silahkan Pak. Makasih ya, dia sudah Ini buatan dibawain saya enak minuman. banget Pak. Iya, itu buatan gue, tadi tinggal dibawain Oh aja. iya. Iya, Pak, ini temen aku. Pak, ini aku tuh lagi sedih banget, Pak. Adik aku kayaknya kena penipuan deh. Soalnya dia di SMS katanya dapat 75 juta. Terus langsung ke ATM dicek. Tapi aku ke ATM tadi nggak Nggak ada. ada, adekku. Kira-kira gimana nih, Pak? Jadi memang dalam tahun 2014 itu kasus penipuan melalui website berbasis dunia internet, maya gitu kan? dunia maya itu luar biasa, hampir 500 kejadian. 500. Oh my God, 500 kejadian itu banyak Ada banget. Itu di seluruh 487 Indonesia, Pak? Jakarta Oh, di saja. Jakarta aja? 500 tuh ya? Dengan penyangga lain seperti Depok, kemudian Tangerang kota kabupaten dan Bekasi kota dan kabupaten, karena memang 5 wilayah itu masuk ke wilayah hukum Polda Metro Jaya. Berarti emang 500 ini udah kejadian. marak banget, sering banget terjadi Pak. Ya, Apa sih Pak penyebabnya? Kok tiba-tiba orang jadi pada kreatif gitu, bikin SMS lah, telepon atau apa gitu Pak? Apa yang memicunya sih ya Pak? instan ya, mau secepat itu mendapatkan uang, gerai-gerai tempat ATM sudah banyak, jadi bisa gampang untuk diarahkan. Pada intinya memang motif ekonomi semua, mereka menipu untuk memperoleh uang secepat-cepatnya lah, seperti itu. Jadi pakai cara instan semua. Nah ini salah satu, kita lagi khawatir Pak, emang belum pasti. Cuma dari tadi Kayaknya sih Tiara ini- teman saya ya kayaknya kena tipu nih Pak, Kayaknya karena dari penipuan nih SMS. Pak. Soalnya, Iya, ini mungkin coba Tiara dibukain nih. dulu siapa tuh, ada siapa? Serem ya Pak ya? Ini kayaknya Wah, harus iya. mulai hati-hati banget ya Betul. seluruh Sorry, masyarakat sorry. ya. Boleh. Leo, Lu lihat Tiara nggak? lagi Lu lihat ada Tiara nggak? tamu. Enggak, kok ada bapak polisi? Oh, iya, Ini iya, adek kenalin dulu, gue. kenalin. Leo, kenalin. Ya, Martin, Bapak Mas Martinus. Leo. Iya. Bapak Martinus. Tiara tuh lagi ini. Tiara tuh tadi katanya dapat SMS 75 juta rupiah undian. Emang belum pasti ini penipuan. Cuma kayaknya penipuan ya Pak ya? Ya, kalau lihat indikasinya seperti itu memang penipuan, bahkan nanti kita digiring ke satu ATM, nanti bisa malah uang kita yang ketarik Nah seperti itu dia. Kok Tuh bisa sih kan. Pak dikirim ke ATM, terus tiba-tiba malah uangnya habis gitu. Hubungannya gimana Pak gitu? Pas di Ya. ATM dia apa yang terjadi gitu? Ya, dia nanti diarahkan untuk memencet nomor-nomor tertentu gitu. Kemudian dia nanti akan menghubungin, ternyata
dengan salah pencet dia hasil hipnotis melalui telepon itu diarahkan untuk mentransfer, bukan malah untuk melihat hasil di ATM-nya bertambah atau tidak. Ini gue panik banget, Le. Serius, Le. Ini Tiara ketipu nih, nggak ada nih. Tiara di mana sekarang? Nah, makanya tadi Elis sudah nyari. Tadi Coba sekarang Elis mungkin nggak terlalu hafal nih daerah-daerah Jakarta. Coba lo boleh bantuin Tiara nggak? Gimana Dia KTM yang mana dong? sih? Nah, gue juga nggak Yang di tahu. apartemen ini Di dia nggak ada. lobby Di bawah? Nggak ada di bawah. Kamu di bawah ada ATM ya? Iya, coba nggak ada. Di nggak ada. lobby. Nggak Iya. ada. Lo cariin Tiara ya. Tolong cariin. Saya minta izin mau cari Tiara dulu, Pak. Iya. Oh iya, silakan. Nah, siap. Dapat ya. Selagi lo cari Tiara, kita lihat toping dulu aja. Guys, kalian pasti sudah akrab dengan media sosial satu ini kan? Yap, pastinya kalian semua tahu dong dengan media sosial Facebook. Nah, menurut kabar nih, Facebook secara resmi menghapus emoticon feeling fat atau emoticon bergambar perasaan gemuk dari akun resminya. Baik yang sering digunakan pada saat kita sedang mengupdate status ataupun pada saat kita melakukan chatting dengan sesama pengguna Facebook. Tindakan ini diambil karena gambar feeling gemuk itu bukanlah menggambarkan sebuah perasaan yang bisa dijadikan alat untuk meluapkan suatu perasaan seseorang. Bahkan menurut kabar bahwa gambar tersebut dapat juga menghina bagi orang yang memiliki kelebihan berat badan yang selama ini sudah berjuang dengan keadaan tubuhnya. Pemirsa, ada berita unik nih dari Republika Online. Yap, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendukung pembudayaan minum jamu di lingkungan kementerian yang dipimpinnya karena minuman herbal tersebut merupakan aset bangsa dengan manfaat kesehatan yang harus dijaga dan dilestarikan. Sebagai bangsa besar, kita dukung jamu sebagai milik kita sebagai bangsa Indonesia. Kita yang memiliki kewajiban menjaga adalah kita sendiri, dan kami menyambut baik kampanye untuk gemar minum jamu, kata Lukman. Menteri Agama mengatakan pihaknya dan masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga jamu sebagai khasanah Nusantara yang bermanfaat bagi kesehatan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan keberhasilan kampanye jamu sebagai bagian produk unggulan tradisional memicu jamu menjadi produk unggulan Indonesia. Bahkan budaya minum jamu di Kemenak sendiri ditandai dengan minum jamu bersama dan penandatanganan kampanye budaya minum jamu di atas kanvas oleh para pejabat pemerintah. Putri Indonesia 2015, Putri Indonesia Lingkungan 2015, dan Putri Indonesia Pariwisata 2015 dengan dilanjutkan senam bersama. Nah kan, jadi ayo kita jaga jamu sebagai khasanah Nusantara yang bermanfaat bagi kesehatan. Pemirsa, sekarang ada berita yang datang dari Batam nih. Ya, seperti diberitakan Republika Online, kalau lebih dari 100 anggota geng motor yang rata-rata masih remaja berhasil diamankan oleh aparat dari Polresta Barelang sejak awal tahun 2015 lalu. Lebih dari 20 geng motor telah kami razia dengan total anggota diamankan lebih dari 100 orang. Menurut Kapolresta Barelang, Kombes Polisi Asep Safrudin di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, sebelum gencar melakukan razia geng motor di Batam, sejumlah kejahatan jalanan seperti penjambretan, pemalakan, perampasan kendaraan bermotor marak terjadi. Bahkan aksi kebrutalan geng motor juga sudah mengakibatkan sejumlah korban luka dan meninggal. Jajaran kepolisian berharap upaya yang sudah dilakukan akan mampu menekan angka kriminalitas khususnya di jalan yang dilakukan oleh anggota berbagai geng motor Batam. Ya, semoga aja ya semua usaha yang dilakukan dapat membuahkan hasil positif yang memberikan rasa aman bagi masyarakat. Amin. Halo guys, by the way, kalian ada nggak yang punya rencana mau ambil cuti liburan? Nah, kalau ada, gue punya tempat recommended banget nih buat kalian. Tenang aja, masih di Indonesia kok, dan dijamin keren banget tempatnya. Ya, Menteri Pariwisata atau Menpar Arief Yahya menilai dalam beberapa sisi potensi pariwisata di Kepulauan Riau atau Kepri lebih unggul dibanding Bali yang memiliki karakteristik relatif sama, yaitu wisata pantai dan bahari. Menurut Arief, keunggulan utama Kepri dibanding Bali adalah letaknya strategis, berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Seharusnya keunggulan itu dimanfaatkan untuk menjaring wisatawan mancanegara asal Malaysia dan Singapura. Menurut Arief, potensi turis mancanegara besar karena lokasinya dekat. Sementara itu, kelemahan wisata Kepri adalah masih minimnya infrastruktur pelabuhan dan bandara yang menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara. Mengenai hal itu, Menteri Pariwisata mengatakan telah sepakat dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan untuk membangun lebih banyak pelabuhan dan bandara.
Makanya bandara menjadi kebutuhan. Menteri Perhubungan setuju negara ini terlalu luas, turis malas jika harus mendatangi destinasi harus banyak transit. Tuh kan dijamin oke deh pokoknya wisata Indonesia, the best semualah. Pemirsa, kita pastinya sering bertransaksi menggunakan kartu kredit kan? Nah, kali ini ada kabar seorang anak di Amerika Serikat menggunakan kartu kredit milik ibunya tanpa sepengetahuan untuk membeli mata uang virtual yang biasa digunakan pada permainan game online. Setelah cukup lama digunakan oleh anaknya, tagihan kartu kredit milik ibunya bertambah banyak. Akibat dari kejadian ini, pihak dari game online yang biasa dimainkan oleh si anak dituntut oleh orang tua anak tersebut ke pengadilan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan oleh anaknya. Trending Topic Jak TV, dan kita masih ngomongin tentang penipuan yang terjadi di dunia maya. Dan temen kampus gue yang paling gue sayang belum ketemu. Leo lagi mencari, tadi Elis sudah coba nyari tapi belum bisa ketemu juga. Mudah-mudahan jangan sampai Tiara kena tipu ya. Iya, dan buat pemirsa di rumah juga kalau misalnya pernah mengalami kejadian kayak gini, penipuan lewat SMS atau misalnya lewat Facebook, Twitter dan segala macam, langsung telepon ke sini untuk share ya di 021 515 5111. Dan sekarang juga sudah bersama kita dengan Bapak Martinus. Jadi ini langsung tanya-tanya sama Bapak Martinus yuk. Gila, kapan lagi ya? Pemirsa di rumah juga bisa langsung nanya gitu. Kejahatan cyber yang lagi berkembang ini kan banyak banget nih Pak. Ya, kalau cyber tuh memang dunia maya ya. Jadi tempusnya dia kapan saja, waktunya itu, kemudian deliktinya itu juga, lokasinya juga ya di dunia maya. Jadi di mana saja korbannya itu bisa yang ada di Indonesia dan bahkan ada di luar Indonesia juga bisa jadi korban. Jadi memang di dunia maya itu di sana campur aduk gitu. Kejahatan juga banyak di sana. Nanti ada kasus pencemaran nama baik juga bisa, penghinaan bisa, penipuan juga bisa, macam-macam kasus ada di situ. Nah ini kan berkembangnya banyak banget, tiba-tiba cepet banget. Nah ini apa sih Pak salah satu yang menyebabkan kok perkembangannya cepat banget gitu? Memang secara IT kan negara kita itu sangat terbuka untuk memberikan akses informasi melalui internet ya, berbasis internet. Di mana-mana kita lihat ada pemasangan wifi secara gratis. Kemudian malah dikedepankan semua teknologi harus berbasis internet seperti itu. Sehingga memang menarik bagi para pelaku kejahatan ini untuk mencoba memasuki celah-celah. Oh, jadi dia nggak celah sedikit langsung diambil. Ini udah ada teleponnya Mas juga ya, mungkin mau langsung tanya. Kita langsung angkat aja teleponnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa, di mana? Dari Tangerang, Bu. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Halo, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa? Suyitno, Bu, di Tangerang. Bapak Suyitno, ada yang mau ditanyain, Pak? Atau mungkin pernah mengalami kejadian? Suyitno di Tangerang. Iya, betul, Pak. Bapak ada yang mau ditanyain mungkin? Mau tanyain, Pak? Tentang penipuan di dunia maya? Iya. Saya pernah ditelepon itu, Pak. Halo? Halo? Iya, gimana Pak? Pernah ditelepon terus? Pernah ditelepon tapi pakai pulsa, katanya rahasia gabungan gitu Pak ya. Iya, katanya teman saya kena rahasia gabungan. Iya Pak. Suruh kirim pulsa sampai 600.000 saya itu. Oh, dia jadi sampai suruh ngirimin 600.000. pulsa 600.000. Modusnya adalah katanya temennya kena razia gabungan. Oke. Iya. Iya Pak Suyitno. Iya. Oke, terima kasih Bapak sudah share ceritanya di sini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ini salah satu contoh korban juga nih 600.000, penipuan. tapi dalam bentuk pulsa ya Pak, mintanya bahkan pelaku ya. Iya. Ini kok modus seperti itu. Aduh, ini ada aku Pak. Tiara gimana? Oh my God. Kenapa? Ini gimana kejadiannya? Hah? Kamu baik-baik aja kan tapi kan? Enggak. Gimana? Terus ATM-nya kamu dikuras apa gimana? ATM-nya bukan nambah kan, malah berkurang. Kamu berbicara di mana, Leo? Bener, Di sana di pasar. Ada ATM di pasar. Kok bisa ada di pasar? Iya, deket pasar itu. Tadi katanya sekalian beli rujak. Oh my God, Bapak gimana dong Pak? Tuh kan tadi ada 600.000 katanya langsung ambil. Berapa? Sekarang Kamu berapa? Kena ATM-nya berapa? hilang juga. Kosong. Uang kuliah? Iya. Pak, uang kuliah Pak. Saya nggak bisa minjem catatannya sama ada lagi. uang Kak Elis juga. Aduh, aku belum dibalikin udah hilang Pak. Ini gimana kalau misalnya kejadiannya kita yang kena gitu? Iya. Apa yang harus kita lakukan Pak. gitu Pak? Ya, awalnya memang dapat SMS apa dapat telepon? Dapat SMS, Pak. Dapat
SMS. Tapi SMS-nya meyakinkan banget, Pak. Nomornya masih ada ya, belum dihapus ya. Ada nomornya kan? Ada. Setelah ini kita ke kantor polisi ya. Baik, Pak. Bisa Buat ditindaklanjuti laporan langsung, ya. Pak. Ya bisa. Jadi Buat itu kali ya, Mbak. Jadi kalau misalnya kita kena secara langsung, jadi Iya. Langsung jangan dilaporkan. direnungin terlalu lama, Iya. jadi jangan dihapus juga datanya, Iya. langsung Harus lapor langsung laporin. pihak Iya. yang berwajib, Iya. yang bisa langsung diproses gitu Nanti ya. baru diproses setelah itu. Iya. Kira-kira selama ini laporannya Pak ya, Iya. per bulan gitu, berapa banyak sih Pak laporan tentang kasus penipuan seperti ini Pak? Rata-rata hampir 50-60 kejadian itu sebulan. ada. Wah, Iya. Banyak itu banget yang dilaporkan, yang tidak melaporkan lebih banyak lagi. Kira-kira nanti Pak setelah dilaporkan apa yang terjadi nanti, misalnya nomornya akan diusut seperti apa, nanti Iya. akan pelakunya akan tertangkap. Kira-kira kalau pelakunya tertangkap nih Pak, Iya. undang-undangnya akan seperti apa Pak Ya, hukumnya? kalau dilihat undang-undangnya itu ada pasal 45 ayat 2 ya. Itu undang-undang ITE namanya, Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di situ mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penipuan itu bisa diancam pidana penjara itu 6 tahun. 6 tahun penjara. tahun. Tapi dia berani banget ya. Biarin Laporin bagus. Ya. 6 tahun penjara. Dan ini sudah banyak yang kita proses ya. Hanya memang kalau penjatuhan hukumannya berapa, setahun atau 2 tahun, itu memang terserah bagaimana pengadilan memutuskannya. Tapi memang ancaman yang kita gunakan adalah ancaman yang maksimal itu, Iya. 6 tahun penjara gitu. Kebanyakan pelakunya apa sih Pak? Apa dasar pelakunya melakukan hal itu gitu? Terus mereka tuh apa gitu? Apakah pengangguran? Apakah bekerja di bidang IT atau apa gitu? Yang pernah terungkap itu mereka berasal dari Sulawesi. Sulawesi, oke. Iya. Jadi mereka juga ada kelompok lah gitu ya. Iya, dari Nggak bergerak sendiri ya, Iya, berarti. tidak Ada jaringan bergerak. yang ada berkembang secara banyak banget di Indonesia Ya, gitu, Pak. jadi membeli nomor telepon dari wilayah Jawa, kemudian membawa di sana, mulai melakukan aksi penipuannya dengan menggunakan nomor-nomor yang memang kalau kita lihat ada di nomornya dasarnya dari Jawa dengan kode-kode tertentu kan ada. Tetapi begitu kita cek pos, ini ada di luar Luar Pulau Jawa, Jawa. ya. Oke. Seperti kita kalau di Jakarta ini kan nomor kita membeli nomor itu ketahuan ini wilayah mana Iya. gitu ya. Tetapi begitu bagi para pelaku itu begitu dia melakukan aksinya dia tidak ada di wilayah sini. Kita langsung cek pos mereka ada di mana gitu. Jadi itu bisa, gimana, bisa Pak? ketangkap gitu ya Pak ya, orangnya langsung. Gantian yang mana ya? Ini ada nih maksudnya. Leo sama Tiara ntar dulu ini dulu aja. Sudah Halo, pengen selamat tanya. sore. Halo, selamat sore. Halo, iya sore. Halo, selamat sore. Ya, Dengan saya Bu Liana Lim. Iya Ibu Liana, silakan. Enggak banyak kejadian tentang apa ya, telepon penipuan gitu loh Mbak. Terus saya ditelepon katanya anak saya kena narkoba. Terus saya dimintain, saya kasih suami saya panik. Dia percaya aja, jangan ditangkap Pak, katanya. Meyakinkan seperti orang apa yang menangis. Terus dia pakai suara lain seperti anak saya. Ini katanya, bisa tahu anak saya namanya William lagi. Oke. Oh, nangis, mami ditangkap gitu. Apa nggak iba itu begitu? Terus suami saya percaya, terus mau ditransfer. Udah begitu dia nyuruh anak saya transfer. Pokoknya membingungkan. Terus saya nggak percaya, masa sih anak saya kena narkoba. Saya telepon dia melalui HP. Terus William ditangkap ya? Enggak, di kantor gitu. Gitu. Berarti nggak sampai mentransfer Ibu ya berarti ya? Enggak sampai. Saya cegah. Saya bilang sama papi udah mau ke BRI mau transfer. Untung langsung dicek ke telepon anaknya Bu ya. Terima kasih Iya. Bu Liana Lim Terima ya kasih. atas Ya, terima sharingnya. kasih. Nah, Terima Pak, kasih. bagaimana tuh Pak kalau ada kejadian seperti itu solusinya tuh harus bagaimana gitu Pak? Ini memang sering terjadi yang seperti ini ya. Nanti nelponnya itu antara jam 1 pagi hari Dini sampai hari? ya sampai pukul 4 Jadi seperti itu. mengganggu waktu istirahat. Karena kita lagi nggak aware ya. Ya, Lagi kita ngantuk gitu, dibangunkan, nggak fokus. dibangunkan seperti itu. Kaget langsung kan. Atau mungkin ya seperti sedang masih di kantor seperti itu. Yang paling bagus kita menyikapinya adalah kita lihat nomor ini, informasi itu kita tampung saja, tapi kita cross check kemana? Kita cross check ke anak, Iya. ya, atau ke keluarga kita, kadang ada di mana.
Bahkan kadang-kadang kan dia bilang ini anak bapak jatuh apa segala, terus perlu obat, peralatan yang harus dibayar dulu sekarang dibeli untuk mencegah. Baik. Berbagai modus mereka Baik. lakukan. Berarti Banyak intinya banget jangan ya. langsung percaya kalau ada Iya. telepon-telepon mencurigakan Harus di jam-jam di-cross-check seperti dulu. itu. Iya. Baik, Pak Martin, nanti kita akan lanjut lagi, ya kan? Kita akan lanjut lagi gimana dunia maya ini bisa terjadi banyak banget penipuan. Jadi pemirsa Trending Topic jangan kemana-mana ya. Abis ini kita balik lagi.